Hadirin, tercatat dalam hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis urutan nomor 59 dan ditegaskan kembali dalam urutan hadis nomor 6496, sanad rawinya tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan, jaa a'rabiyun, datanglah seorang Arab dari kalangan Badui. Ada Arabun, ada A'rabi, itu berbeda. Arabun, Arab kota yang beraktivitas di suasana kota. Kalau digambarkan area sekitar Mekah itu area kota. Kalau dia sudah bergeser ke padang pasir, maka berubah namanya menjadi A'rabi, yang karakternya pun berbeda. Arab perkotaan cenderung tutur katanya lembut, cenderung punya etika sopan dalam beraktivitas, attitude yang cukup baik. A'rab, orang Arab dari daerah gurun, dari padang pasir, karakternya agak lebih keras, penyimpangannya agak lebih tinggi, tapi keunikannya kadang-kadang membawa inspirasi dengan keluguan yang ditampilkan itu. Seringkali yang ditampilkan di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah tentang Arab-Arab dari pedalaman ini yang dengan keunikan mereka membawa inspirasi bagi kehidupan kita semua. Satu kali datanglah seorang Arab Badui ke masjid Nabi SAW. Di majlis beliau ketika Nabi SAW sedang menyampaikan tausiahnya. Tidak disebutkan apakah sedang berkhutbah, tidak disebutkan apakah sedang memberikan mau'izah hasanah. Digambarkan bahwa beliau sedang yuhaddithu ashabahu, menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabatnya. Tiba-tiba Arab Badui ini memotong pernyataan keterangan Nabi dengan mengatakan kepada Nabi SAW berbentuk pertanyaan, matas sa'ah, kapan terjadi kiamat ya Rasulullah SAW? Nabi sedang menyampaikan pesan-pesan pada para sahabat, tiba-tiba diinterupsi dengan pertanyaan yang pertanyaannya langsung to the point. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Maka Nabi meneruskan pernyataan beliau, meneruskan keterangan beliau, pengajaran beliau kepada para sahabat, sehingga beberapa mengomentari dengan komentar berbeda. Ada yang mengatakan di kalangan para sahabat, Nabi tidak mendengar pertanyaan itu. Ada yang kedua mengatakan, jelas terdengar, karena kita pun mendengar. Boleh jadi Nabi tidak suka, kurang nyaman dengan pertanyaan itu karena diinterupsi ketika beliau sedang menyampaikan satu pernyataan. Karena diinterupsi ketika beliau sedang memberikan sebuah penjelasan. Maka tatkala beliau selesai menyampaikan uraiannya itu, tiba kemudian saat orang sudah melupakan orang Arab dari pedalaman tadi, Nabi SAW kemudian bertanya, aina urahu yas'alu anis sa'ah, mana tadi yang saya simak saat saya sedang menerangkan, memberikan penjelasan itu, ia ingin bertanya tentang kiamat. Maka orang Arab Badui itu mengatakan, ha'ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah SAW. Sampai di titik ini, para ulama kemudian memberikan komentar, para ahli hadis memberikan catatan bahwa sebelum sampai kepada isi dari nilai hadis ini, substansi hadis ini, maka pengantar hadis memberikan pelajaran etik pada kita semua. Hadirin sekalian, di ilmu hadis itu nanti ada pelajaran tentang sanad yang menjelaskan kepada kita runtutan referensi penyampai informasi ini hingga sampai ke Nabi. Dan dia punya kualifikasi khusus. Gugur satu bagiannya, maka lemah kualitas informasinya. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syudhudin wala illatin qadihah. Mesti bersumber dari orang yang terpercaya, sanadnya bersambung, punya ingatan yang kuat, tidak punya celah yang bisa disoal, dan sepakat orang-orang dengan kebaikan dirinya. Ini 5 hal yang harus dimiliki dalam satu klasifikasi pembawa informasi dari Nabi. Begitu ketatnya agama ini, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh orang mengarang, maka ada kualifikasi yang khusus diberikan pada pengantar informasinya itu. Setelah dipastikan terhubung kepada Nabi, baru dianalisis isinya. Namanya matan, ada sanad, ada matan. Ini bagaikan 2 sayap burung. Satu bermasalah, dia tak bisa terbang. Sanadnya bermasalah, satu hilang misalnya ingatan sedikit beda tipis, dari titik jadi koma, maka berubah hadisnya dari sahih menjadi hasan, turun kualitasnya. Demikian selanjutnya. Bila dipastikan sahih dari segi sanad, dilihat matannya. Matan terbagi 2 bagian. Ada muqaddimatul matan, pengantar kepada matan, isi hadisnya. Yang kedua sulbul matan, inti dari matannya.
informasi yang akan disampaikan. Nah, bagian pertama ini disebut dengan muqaddimatul matan, pengantar kepada inti hadis. Ada apa di dalamnya? Ada pelajaran etika, ada pelajaran karakter, ada pendidikan karakter dalam nuansa pendidikan kekinian, bahwa hendaknya kita menyimak, menghargai, menghormati orang yang sedang memiliki kesempatan untuk berbicara. Apakah di ruang-ruang formal tertentu, apakah dalam musyawarah, apakah dalam keadaan yang sedang kita berdiskusi. Setiap orang yang sedang punya peran menyampaikan pendapatnya, biarkan ia berbicara sampai ia tuntas, sehingga idenya bisa tertangkap secara utuh dan keadaan dirinya bisa menyampaikan dengan cara yang nyaman. Kemudian yang kedua, ini yang terpenting kemudian, etik yang kedua, ternyata Nabi pun tidak mengabaikan itu. Boleh jadi dalam konteks kita bermusyawarah, berdiskusi di level keluarga, level sosial pertemanan, atau bahkan dalam lingkar perusahaan, ada orang-orang yang mungkin ingin bertanya, ingin mengklarifikasi, malu dalam bertanya, berusahalah sebagai leader, sebagai pimpinan, atau mungkin sebagai partner, peka membaca suasana itu, sehingga kita bisa menangkap seluruh ide-ide itu, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Lalu sampai pada inti bahasannya, Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya dengan dalam. Idza dhiyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah kemudian datang masa waktu sa'ah, kiamatnya, kehancurannya. Lalu dikonfirmasikan oleh para sahabat, bagaimana dhiyatil amanah itu, amanat disia-siakan? Maka Nabi SAW memberikan penjelasan yang tuntas. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila satu persoalan, satu urusan, satu peran, satu tugas diberikan kepada orang yang tidak profesional di bidangnya, tidak punya kemampuan, tidak punya kapabilitas untuk menunaikannya, maka tunggulah kemudian masa kiamatnya. Hadirin, penting dijelaskan. Pembicaraan tentang kiamat, diskursus tentang kiamat terbagi kepada 3 pengertian. Pengertian pertama, yang dimaksud dengan kiamat kadang ditafsirkan tanda-tandanya berupa bentuk-bentuk kekacauan. Karena banyak kita temukan dalam Al-Quran, misalnya ketika kita mengaji surah At-Takwir saja, Idza syamsu kuwirat, surah ke-81, digambarkan dalam konteks kehidupan dunia ada 6 tanda, pasca kebangkitan ada 6 tanda lagi. Dan semua yang terkait dengan kiamat itu digambarkan sebagai kekacauan. Jadi kekacauan-kekacauan kecil yang terjadi atau kekacauan-kekacauan skala besar yang terjadi itu dipersepsikan dalam bahasa hadis adalah hal-hal yang mengantarkan kepada kehancuran, hal-hal yang tidak baik. Ini sering juga diterjemahkan dengan kata sa'ah, waktu, diterjemahkan dengan kiamat. Bukan pengertian dalam kiamat dunia hancur, bukan. Kadang-kadang Anda berkata ketika proyek Anda gagal, wah kiamat ini. Ketika Anda ada persoalan yang sulit, Anda katakan kiamat nih, rumah tangga saya kiamat, kantor saya kiamat. Bukan ingin menunjukkan dunia berakhir, tapi ada sesuatu yang tidak terkendali, sesuatu yang kacau, sesuatu yang tidak ideal. Yang kedua, ada yang dimaksudkan huru hara, pengantar terjadinya kiamat yang kedua. Huru hara yang dahsyat, yang tak terlukiskan. Idza syamsu kuwirat, ketika tatkala mentari digulung, habis, bukan hanya sekedar terbit dari barat yang biasanya di timur. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang gemintang itu jatuh, gaya gravitasinya sudah tidak ada lagi. Bertemu berbagai macam gaya gravitasi kemudian berkurang, ya, lalu jatuh itu berguguran tanpa terkendali. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung itu dicabut ke akar-akarnya, berterbangan, beradu satu dengan yang lainnya. Huru hara, bagian kedua. Dan puncaknya yang terakhir terjadilah apa yang disebut kehancuran total itu. Ya, jadi ketika kita mengatakan ada benturan hebat saat yang pertama tercipta alam Big Bang, maka nanti ada terakhir ada Big Crunch, kata para pakar, kata para cendekiawan, hancur sejadi-jadinya. Yang dimaksud hadis ini adalah tatanan stabilitas yang terganggu. Seakan-akan terjadilah seperti tanda-tanda kiamat. Yang dimaksud kiamat-kiamat kecil yang tidak terkendali, pengaturan yang tidak wajar, yang tidak berjalan secara sistematik. Nabi SAW memberikan pengantar ketika Arab Badui ini bertanya pada Nabi tentang peristiwa besar. Nabi mengkonfirmasi. Nanti dijelaskan di ayat-ayat lain. Jangan bicara yang besar-besar dulu. Persiapan kamu apa kalau menuju yang besar itu? Jangankan kau bicara yang besar, kalau keseharianmu saja sudah tidak mengatur diri dengan baik, tidak bisa mengatur pekerjaan dengan baik, tidak bisa menempatkan orang sesuai dengan kepakarannya, kamu sendiri sudah kiamat.
Kamu sendiri sudah nggak rapi. Bagaimana kita bisa bicara isu-isu besar, ide-ide besar, kalau yang kecil pun tidak tertata? Kalau yang remeh-temeh kita anggap tidak berjalan dengan baik. Maka Nabi memberikan sebuah pesan yang sangat dalam. Idza dhuyyatil amanatu, jika amanat itu sudah disia-siakan. Apa yang dimaksud disia-siakan di sini? Dijelaskan lagi oleh Nabi supaya kita tidak memberikan kreativitas dalam tafsiran. Idza wusidal amru ila ghairi ahli. Jika dalam setiap aktivitas, alnya itu bisa ma'rifah, bisa istighraq. Ma'rifah perkara khusus. Istighraq di semua aspek kehidupan. Tarik ke rumah. Kalau suami nggak tahu peran sebagai suami apa, kiamat rumah tangganya. Nggak ngerti tugas suami apa. Maunya ingin menikah saja, setelah menikah tak paham fungsinya. Sebagai suami kewajibannya apa, haknya apa, istri juga demikian. Betapa banyak orang berumah tangga dulu langgeng kehidupannya, luar biasa kesetiaannya, dan itu didasarkan pada pengetahuan yang nyata sebelum dia menikah. Dia pelajari ayatnya, dia pelajari konsepnya, dia pelajari pedomannya, sehingga ketika dia memasuki gerbangnya, dia telah siap dengan perjalanan kehidupan rumah tangganya. Ada orang hanya ingin buka gerbangnya saja, tapi tidak siap dengan pedomannya. Dia berumah tangga tak mengerti bagaimana menjadi suami, apa haknya, apa kewajibannya, bagaimana menjadi seorang istri, maunya punya anak, tapi tidak mau mendidik. Sehingga anak itu berbalik kepada kedua orang tuanya, tidak punya sikap yang baik. Maka di hal-hal terkecil ini Islam memberikan perhatian. Kalau peran itu kita ambil tanpa ada profesionalitas di dalamnya, maka tunggulah kiamat kecilnya. Tunggu kekacauannya. Bawa levelnya naik ke skala yang lebih menengah. Di perusahaan, tempatkan orang-orang tertentu tapi tidak profesional. Kepakarannya mati. Substansinya hilang. Anda tempatkan orang di luar batas kepakarannya, tunggu kehancuran bidangnya. Tunggu kehancuran perusahaannya, tunggu kiamat di bagiannya. Nabi SAW satu kali dimintai pendapat. Orang-orang ingin berkebun di Madinah. Datang kepada Nabi. Nabi memberikan arahan. Dan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah yang sangat dalam. Ketika Nabi memberikan arahan, diikuti arahan itu. Arahan ini bukan arahan spiritual. Arahan ini bukan konsep langit. Bukan konsep nabawi. Hanya berupa ide yang disampaikan secara refleks tentang orang yang bertanya bagaimana cara berkebun kurma. Maka ketika ide itu diikuti, Nabi yang menyampaikan singkat saja, bukan dengan sifat nabawinya, penyampaian ide refleksnya, diikuti, panennya gagal. Maka diadukan oleh orang-orang tadi, ya Rasulullah, ini gagal panennya. Apa komen Nabi? Kata Nabi SAW, "Au kama qal, antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian ini lebih pakar dalam urusan dunia. Tugas saya ini mendampingi kegiatan dunia agar ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar punya nilai kebaikan dunia dan akhiratnya. Tapi urusan-urusan yang dunia ansih, dunia ta, yang pencarian materi, keuntungan dunia, bukan tugas Nabi di dalamnya. Tapi poin terbesarnya adalah Nabi ingin memberikan isyarat setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap ruang ada tokohnya, setiap tokoh ada ruangnya. Anda tempatkan orang di divisi yang tidak sesuai dengan kepakarannya, maka komen Nabi, tunggu kegagalannya, tunggu kehancurannya. Demikian skala lebih besar. Dalam konteks kehidupan bersosial, konteks kehidupan berbangsa, bernegara, jika ditempatkan sosok-sosok yang tidak capable, tidak punya kemampuan, tidak tahu prioritas, tidak tahu mengatasi persoalan, maka tunggu kekacauannya. Maka demikianlah sebagai seorang muslim, apapun profesinya. Ustaz, kembali kepada profesi ustadznya. Kiai, dalami itu semua, berikan pencerahan pada masyarakat. Kiai mengurusi yang bukan bidangnya, tunggu kekacauannya. Kiai mengurus kebun yang bukan bidangnya dan bukan bagiannya, tidak pendampingan kepada umat, tunggu kekacauannya. Demikian pula kita menempatkan seorang yang bukan pada bidangnya di perusahaan, tunggu kekacauannya. Suami tidak belajar fungsinya, tunggu masalah di rumah tangganya. Presiden memilih menteri yang tidak capable, tidak bisa mengatasi persoalan, tunggu keributannya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan secara komprehensif bagaimana membangun stabilitas dalam kehidupan kita agar bermanfaat dan baik dalam kehidupan. Khutbah Jumat bukan ibadah formal saat khatib menyampaikan tausiahnya, bukan retorika yang ditunggunya, bukan keindahan kata yang dinanti, tapi bagaimana pesan-pesan ilahi tertanam pada jiwa kita untuk melakukan perbaikan setelah kita meninggalkan majlis Jumat ini. Pada akhirnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita dilembutkan untuk kembali menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran.
kembali menerima petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan itu dalam kehidupan, sehingga kedamaian, harmoni, ketentraman dan kebahagiaan serta kesuksesan dunia akhirat yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dapat insyaallah kita raih dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila dulu orang mengatakan bersama kita bisa, pulang Jumat ini kita katakan bersama Allah kita bisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amin katsirah fa nashhadu an la ilaha illa huwa ta'ala rabbuna ala kulli syai' laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim الحبيب الأمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita berdoa pada khutbah yang kedua ini, khatib menegaskan dengan singkat dan padat saja. Mari kita cek kembali, tanyakan pada diri kita, peran apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita yang kelak itu dibawa pulang, dipertanggungjawabkan dalam sidang yaumul akhir. Peran sebagai seorang anak, pasti. Peran sebagai seorang suami, mungkin. Peran sebagai bagian dari orang tua, mungkin. Serta peran-peran sosial dan kehidupan berbangsa, bernegara yang dititipkan. Maka pelajari ilmunya, pelajari pengetahuannya, ikuti pedomannya, dan dengan itu mudah-mudahan kita selamat dan diringankan dalam hisab ketika pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, anugerahkan ampunan kepada seluruh umat Islam, laki-laki, perempuan, dimanapun berada. Kepada orang-orang beriman, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Engkau pasti mendengar permohonan kami ini. La tada'alana fi maqamina hadha dzamban illa ghafartah. Kami khususkan, jangan biarkan ya Allah ada jamaah Jumat yang datang di tempat ini khususnya bila membawa dosa, kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada kegelisahan di hatinya, mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada satu jamaah Jumat yang hadir saat ini terlilit utang piutang dalam hidupnya, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah diuji dengan kesulitan seberat apapun, mohon angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan hilangkan penyakitnya. Allahumma nakhussuka bid-du'a li ikhwanina wa akhawatina fi Sumatra, fi Aceh,
Sumatra ya Allah Syamaliyah, Sumatra ya Allah Al-Gharabiyah, nakhussuka bid-du'a lahum Allahumma asbirhum ya arhamar rahimin, wasbir ahlaha ya rabbal alamin, Allahumma zid lahum quwwah warzuqna al-quwwah aydan linakuna ma'ahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami khususkan berdoa di Jumat ini khususnya pada saudara-saudari kami, keluarga kami di Sumatera ya Allah yang tengah diuji, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat khususnya ya Allah. Allahumma anugerahkan kesabaran dan ketabahan pada mereka, anugerahkan kekuatan pada mereka ya Allah, dan berikan kami kemampuan untuk membersamai mereka yang dapat menjadikan mereka memahami bahwa kami keluarga mereka, mereka tidak sendirian ya Allah. Beri kami kemampuan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, panduan-panduan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling membersamai dalam suka maupun duka. Allahumma ihfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha, wahid sufufana wajannibna minat tafruqah, wahdi umara'ana liyahtadu ila hidayatik wa ila hidayati nabiyik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negara kami Indonesia, makmurkan negara ini ya Allah, satukan rakyatnya, jauhkan dari perpecahan, berikan hidayah pada seluruh pemimpin-pemimpinnya, berikan mereka kemampuan ya Allah untuk kembali kepadamu, menaatimu, memedomani petunjuk Rasulmu, untuk meringankan hisab mereka saat berpulang kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, kiai-kiai kami, tokoh agama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, kembalikan mereka ya Allah pada fitrah untuk membersamai umat, berdakwah dengan cara yang baik, melembutkan, mencerahkan, membangun peradaban dan menyatukan. Rabbana unsur ikhwatana fi Palestin wa fi Sudan wa fi kulli makanil mubtalin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ikfina ya rabbi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.